Selamat malam, saya Verona Magdalena ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang penerapan logika Fajri pada kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Kelompok saya terdiri dari Hamdan Nur Hidayat dan Sapandri. Yang memulai membacakan adalah saya sendiri, Verona Magdalena. Oke, apa itu Fajri Logic? Fajri Logic atau logika Fajri atau biasanya juga disebut dengan logika samar merupakan suatu cara yang tepat untuk memetakan suatu ruang input ke dalam suatu ruang output yang didasari oleh konsep himpunan Fajri. Di antara input dan output terdapat black box. Di dalam black box terdapat proses yang tidak diketahui. Bisa didekati dengan pendekatan sistem linear, ekonometri, interpolasi, sistem pakar atau logika Fajri, dan lain sebagainya. Cara kerja Fajri Logic. Cara kerja logika Fajri secara garis besar terdiri dari input, proses, dan output. Logika Fajri merupakan suatu teori himpunan logika yang dikembangkan untuk mengatasi konsep nilai yang terdapat di antara kebenaran atau truth dan kesalahan atau false. Dengan menggunakan Fajri Logic ini, nilai yang dihasilkan bukan hanya ya, satu, atau tidak sama dengan nol, tetapi seluruh kemungkinan di antara 0 dan 1. Logika Fajri juga sebagai komponen yang utama untuk pembangunan soft computing. Terbukti telah memiliki kinerja yang sangat baik untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mengandung ketidakpastian. Implementasinya luas, baik di bidang engineering, psikologi, sosial, dan juga bidang ekonomi. Alasan menggunakan logika Fajri adalah yang pertama, konsep logika Fajri mudah dimengerti. Konsepnya matematis yang mendasari penalaran Fajri sangat sederhana dan sangat mudah dimengerti. Logika Fajri sangat fleksibel. Yang ketiga, logika Fajri memiliki toleransi terhadap data-data yang tidak tepat. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh kelompok-kelompok saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Sapandri. Saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan pada poin keempat, alasan menggunakan logika Fajri. Poin yang keempat, logika Fajri mampu memodelkan fungsi-fungsi non-linear yang sangat kompleks. Logika Fajri dapat membangun dan mengaplikasikan pengalaman-pengalaman para pakar secara langsung tanpa harus melalui proses pelatihan. Logika Fajri dapat bekerjasama dengan teknik-teknik kendali secara konvensional. Logika Fajri didasarkan pada bahasa alami. Sekarang penerapan Fajri Logic pada sebuah penyakit yaitu COVID-19. Sebelum itu kita membahas dulu apa itu COVID-19. COVID-19 atau virus corona adalah sebuah virus yang menyerang sistem pernapasan atau bisa juga sistem imun. Penyakit ini menginfeksi paru-paru atau sistem yang lainnya, sistem tubuh yang lainnya. Dampak dari virus ini bisa berupa infeksi paru-paru yang berat, mengganggunya sistem pernapasan, batuk, hingga kematian. Untuk itu kita memerlukan sebuah alat untuk mengurangi penyebaran COVID-19 ini. Salah satu alatnya itu dia menggunakan metode logika Fajri. Contohnya pada sebuah robot, dia dipasangkan sebuah sensor atau jarak untuk membaca suhu dari tubuh. Kaidah yang dibuat logika Fajri ini berdasarkan jarak halangan dan sudut servo saat melakukan scan area. Yang ini contoh robot yang sudah dibuat. Nama robot ini adalah robot Temi. Robot ini berasal dari Israel. Israel menciptakan robot
bernama Temi yang berfungsi untuk membantu dokter mendiagnosis pasien yang terkena gejala virus corona dengan jarak yang aman. Jadi tanpa melibatkan human atau manusia. Dengan robot ini maka jarak yang dihasilkan lebih aman, tidak melibatkan manusia atau orang yang lainnya untuk melakukan pengecekan diagnosis sebuah penyakit pada suatu orang yang terkena gejala atau pasien. Robot ini dilengkapi dengan termometer atau kamera untuk mengambil tanda vital pasien. Jadi robot ini sangat berguna untuk membantu para dokter atau para pekerja medis. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Hamdan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdan Nur Hidayat. Saya mahasiswa IF Batamindo. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya telah dipresentasikan oleh kawan saya sendiri yang bernama Sapandri. Di sini kami akan membahas tentang Fuzzy Logic pada teknologi kesehatan, di mana Fuzzy Logic pada teknologi kesehatan ini sangat bisa digunakan atau bisa diandalkan, terutama untuk kasus yang sedang melanda pada saat sekarang ini. Contohnya seperti robot seukuran anak dengan mata besar yang berkedip ini ditempatkan di kamar rawat inap dan ditinggalkan di samping tempat tidur pasien. Dengan begitu, dokter bisa menjaga pasien lain yang dalam kondisi lebih serius. Artinya, peran robot ini bisa menggantikan peran dokter atau perawat itu sendiri. Robot-robot ini memantau kondisi pasien dari peralatan di ruangan dan menyampaikan ke staf medis di rumah sakit. Wajah Tommy yang berupa layar sentuh membuat pasien bisa merekam pesan dan mengirimnya ke dokter. Tommy dan rekan-rekan robotnya juga punya keunggulan, yakni tidak bisa lelah, baterainya cepat diisi, dan mereka bisa kembali bekerja. Lalu yang terpenting, Tommy dan koleganya yang berteknologi tinggi ini memungkinkan rumah sakit membatasi kontak langsung antara dokter dan perawat dengan pasien sehingga mengurangi resiko infeksi. Sebab lebih dari 4.000 petugas medis di Italia tertular virus corona dan 66 dokter diantaranya meninggal. Jadi intinya robot Tommy ini bisa menggantikan peran dokter dan perawat mengurangi kontak atau mengurangi face to face antara dokter maupun perawat dengan si pasien itu sendiri. Selanjutnya yaitu ada cincin aura. Cincin aura dibuat oleh sebanyak 2.000 profesional kesehatan garis depan akan mendapatkan cincin aura dengan dipakai selama penelitian. Cincin melacak suhu tubuh pengguna secara terus-menerus, serta pola tidur, detak jantung, dan tingkat aktivitas mereka. Seperti diketahui, demam adalah gejala umum dan awal yang dapat menunjukkan COVID-19. Aura memiliki sejumlah kemampuan deteksi. Beberapa di antaranya adalah soal suhu tubuh, detak jantung, dan heart rate variability (HRV), di mana cincin aura ini bisa mendeteksi suhu tubuh manusia yang dimana untuk pengecekan suhu tubuh ini adalah efek gejala awal dari terserangnya COVID-19. Jadi intinya penggunaan atau Fuzzy Logic ini pada teknologi terutama pada kesehatan sangat dibutuhkan dan sangat membantu dalam meringankan dokter atau tenaga medis untuk mengatasi pasien yang terkena virus atau yang tidak bisa bersentuhan langsung. Jadi Fuzzy Logic ini sangat bisa diterapkan pada era sekarang ini karena memiliki
atau melatih suatu sistem untuk bisa mengerjakan pekerjaan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.